Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, bersyukur kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, menyiapkan hati, pikiran kita hanya fokus kepadanya. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita memberikan pujian penghormatan kita kepada Bapa di surga dengan pujian hormat bagi Allah Bapa. Masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, Engkau senantiasa setia di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dengan keberadaan kami masing-masing. Jika pergumulan, masalah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, ajar kami untuk tetap mengucap syukur. Ajar kami untuk tetap fokus kepada Engkau, termasuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Namun Tuhan, sebelum lebih jauh lagi kami akan beribadah kepada Engkau, kami ingin memohon terlebih dahulu pengampunan dosa-dosa kami yang kami lakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Tuhan, Engkau tahu setiap kami ada begitu banyak pelanggaran yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat motivasi kami mengikut Engkau selalu jauh dari Engkau. Engkau ampuni sekali lagi, sehingga kami boleh memiliki motivasi yang benar di dalam mengikut Engkau. Khususnya pada pagi hari ini ketika kami beribadah kepada Engkau. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Biarlah Tuhan yang boleh disembah dan dipuji. Kami menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Lilin yang kedua sudah dipadamkan tadi oleh Pak Soleman. Masa di mana kita tidak hanya diajak untuk mengenang salib, tetapi juga memeriksa motivasi hati kita saat mengikut Yesus. Pertanyaannya,
bukankah kita ini dapat untuk mengikut Yesus dengan penuh setia, dengan motivasi yang benar. Mari kita memulai ibadah kita dengan satu sikap meninggikan Kristus, bukan meninggikan diri kita. Mari kita pujikan bersama dengan riang, kita pujikan puji dengan riang. Boleh bertepuk tangan ya Bapak Ibu, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, bersinarmu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau melimpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi penelanan kasih-Mu. Kembali kita pujikan semuanya yang Kau cipta. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malapetaka surya naikkan puji bagi-Mu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, jajak kami ikut serta. Mari bersama kita memuji dengan suara yang menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Mari bersama kita pujikan. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita datang kepada Yesus bukan karena rindu akan kehendaknya dinyatakan di dalam hidup kita, tapi karena kita ingin Dia memberkati segala ambisi kita, segala perencanaan kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita terus memuji Tuhan, bukan sekedar Raja yang kita puji, tetapi Tuhan yang melihat setiap hati kita. Mari kita pujikan pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu.
ada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan deeper in love with you. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you more. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you more. Oh, how I love you Jemaat Tuhan, di dalam penyembahan seringkali kita berkata, Tuhan, aku mau mengasihimu, aku mau menyembah Engkau, aku mau terus melayani Engkau. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus bukan tentang seberapa dekat kita dengan kuasanya, dengan berkatnya, tetapi seberapa rela kita taat pada kehendak Bapa. Itulah yang akan menjadi tema di dalam khotbah kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Penginjil Sulaiman. Mari kita bersama memuji Tuhan kembali seraya mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau pujikan karena Dia Kristus di dalam. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Katakan harapanku, harapanku hanyalah pada Yesus.
teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti, ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti, ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Saat usai nanti, ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saat usai nanti, ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Benar ya Tuhan, saat akhir dari hidup kami, hanya satu yang menjadi hal yang paling penting, yaitu apakah kami sudah diperkenan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu supaya kami bisa mengkalibrasi iman kami, mengkalibrasi akan kepercayaan kami. Apakah kami sungguh-sungguh sudah menjalankan ketaatan kami kepada Tuhan, ataukah masih banyak ambisi-ambisi kami yang berkeliaran di dalam pelayanan dan kehidupan kami, sehingga hal itu menjadi satu pengganggu yang menghambat pertumbuhan iman kami. Karena itu berkati hamba-Mu dan berkatilah setiap kami. Dengar seru doa kami demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Coba salami sebelahnya, katakan selamat memasuki bulan Maret. Nah, karena sadar atau tidak, hari ini sudah tanggal 1 Maret. Saya lihat jadwal ulang tahun dan saya mendapati satu nama yang menarik, yaitu Ko Victor ya. Harusnya hari ini dia berulang tahun, tapi karena tidak ada tanggal 29, jadi dia harus nunggu 4 tahun sekali ya. Tapi tetap dicantumkan ya. Nah itu luar biasa, 4 tahun sekali ya. Jadi Bapak Ibu diberkatilah saudara kalau tiap tahun ulang tahun ya. Jangan tidak bersyukur ya. Amin. Ada orang 4 tahun sekali loh ya. Itu saya tidak tahu kalau dirayakan pasti besar-besaran itu ya. Itulah Su Fongling yang lebih tahu ya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik ya. Nah kadangkala saudara kita tidak sadar waktu berlalu begitu cepat ya. Karena itu pada pagi ini saya akan mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-20 dengan tema ayat yang ke-20 sampai 28 dengan tema ambisi melawan visi ya. Ambisi versus visi ya, atau ambisi melawan visi. Matius 20 ayat 20 sampai ayat 28 ya. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Oke, sudah siap? Mari kita baca secara bertanggapan ya. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya.
Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam pengalaman pelayanan saya pernah melayani di gereja yang segala sesuatu itu dimasukkan ke dalam warta, ya. Termasuk persembahan, kemudian apapun itu, ya, kelahiran, bahkan sumbangan-sumbangan itu dimasukkan di dalam warta, sehingga warta gereja itu tebal gitu ya. Nah saudara, pernah kejadian satu kali ada orang yang memberikan persembahan dalam jumlah yang lumayan, lalu kemudian dia tidak menemukan namanya tertulis di situ. Ya, namanya tidak dicantumkan di situ. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Anda bisa menduga? Dia marah, dia protes. Ya. Pertanyaan saya adalah, menurut saudara itu wajar apa tidak? Wajar ya? Kurang ajar. Wajar. Apa? Jangan marah dulu, Cik Feby bilang. Tanya dulu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, wah orang itu marah-marah. Kenapa nama saya tidak tercantum? Saya kasih dalam jumlah besar. Harusnya gereja menghargai. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang, persembahan itu untuk siapa? Yang memperkenan itu siapa? Tuhan. Memang tugas gereja adalah melaporkan, dan itu memang ada ditempel di luar itu orang-orang yang memberikan persembahan. Menurut saya itu sudah cukup ya, tapi kemudian itu diwartakan. Nah saudara, banyak kali sadar atau tidak, bukan hanya dalam hal duniawi, dalam hal rohani pun sebenarnya tanpa kita sadari ada ambisi yang besar yang mengintip kita, dan kalau kita tidak hati-hati kita bisa jatuh dalam dosa. Ada amin? Oleh karena itu saudara, saya iseng-iseng lihat apa sih arti ambisi itu. Ya biar tidak salah gitu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, ambisi adalah keinginan, hasrat atau nafsu yang besar untuk memperoleh, mencapai atau melakukan sesuatu seperti pangkat, kedudukan atau cita-cita. Jadi sebenarnya ambisi di lain sisi adalah sesuatu yang positif ya. Kalau itu misalkan kita punya anak, ada ambisinya untuk mengejar cita-citanya jadi orang berhasil ya. Tentunya kita akan merasa marah kalau anak kita tidak punya ambisi. Artinya begini, misalkan pulang sekolah dia cari Anda, mama, saya mau kasih nilai ujian, berapa? 30. Lalu saudara mengatakan, puji Tuhan, tidak apa-apa ya anakku. Kemudian besok ujian lagi, mama dapat berapa? 50. Saudara mengatakan puji Tuhan, tidak apa-apa misalkan. Pertanyaan saya, kalau itu dilakukan selama 3 tahun masa studinya dan setiap ujian begitu, apa respon saudara? Saudara akan berkata, loh anakku ini something wrong ini. Mau ujiannya 20-30 begitu ya. Satu kali saya pernah ngajarin anak saya matematika ya. Waktu saya ngajarin anak saya bilang, masa gitu tidak bisa gini-gini. Lalu karena anak saya itu kritis ya, dia mengatakan, loh dulu papi nilainya berapa? Nah loh, mati aku. Dan saya di antara semua nilai yang paling jelek adalah matematika. Ya saya masih ingat. Nah dan dengan malu saya mengatakan, loh nilai saya rendah. Ya. Dan papi dulu kalau
Dapat 70 itu sudah cium tanah, Pak Abi bilang ya. Karena apa? Karena saya mempunyai kelemahan di dalam ilmu-ilmu eksak begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, poin saya mengatakan adalah di lain sisi ambisi atau untuk meraih cita-cita itu positif. Tapi akan menjadi negatif kalau ambisi itu sudah berada di ubun-ubun. Artinya selalu menjadi sesuatu yang kita kejar. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak bisa tidur karena memikirkan ambisi. Kita tidak bisa tenang karena memikirkan ambisi. Nah, itu sudah bahaya. Termasuk di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita sudah tidak bisa tenang, kenapa? Karena kita merasa bahwa kita tidak dihargai. Kita tidak bisa tenang, kenapa? Apa yang kita lakukan dianggap tidak nampak begitu ya. Nah, itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena itu sebenarnya sesuatu yang sudah mulai menyimpang. Makanya saudara, saya kutip apa yang dikatakan seorang komedian ya dan seorang penulis ya di Amerika, namanya Josh Bailing ya. Di sini dikatakan bahwa dia adalah seorang komedian dan seorang dosen ya. Dia sangat terkenal di era-era abad-abad 18 ya. 19 begitu ya. Dia mengatakan demikian. Ambisi seperti rasa lapar. Ia tidak patuh pada hukum, namun ia bisa membuat kita berselera. Artinya apa saudara? Kalau kita tidak hati-hati, ambisi itu seperti nafsu makan, selalu ingin makan, selalu ingin makan. Saya punya anjing namanya Max ya. Kecil, tingginya cuma ya 30 cm, 40 cm. Saya kasih nama Maximus Aurelius. Saudara tahu? Maximus Aurelius itu adalah jenderalnya Roma. Gede, namanya besar. Kalau saudara nonton Gladiator pasti tahu ya. Nah, saya kasih nama Maximus itu artinya besar gitu ya. Tapi anjingnya cilik. Tahu kenapa? Karena meskipun dia kecil, kalau ada orang datang, gonggongannya besar. Dan sampai hari ini saya selalu menjadi target gonggongannya dia. Kalau sama semua itu tuh tunduk sana sama saya, wow mau menerkam begitu ya sampai hari ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tapi yang lucu adalah selalu saya dicari oleh dia kalau dia nganggur supaya apa? Bisa gigit saya. Ya, gigit-gigit tangan saya kemudian bermain. Nah, dia senang begitu ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya katakan anjing saya itu pokoknya kalau dengar ada suara makanan atau orang merobek plastik atau apa, selalu tiba-tiba dia ada di situ. Ya. Pernah saya bangun subuh jam 2, kemudian saya persiapan firman. Ketika itu saya sedang buka roti untuk makan begitu ya. Waktu saya noleh ke kanan, dia sudah di situ. Dalam gelap dan tidak ada suara dia sudah begitu ya. Jadi appetite-nya, seleranya itu besar sekali. Sehingga meskipun sudah makan dia selalu ingin makan lagi begitu ya. Nah, saya mau gambarkan ambisi itu kalau tidak hati-hati seperti anjing saya itu ya. Dia suka selalu lapar, ingin dikasih makan, selalu ingin dipuaskan ya. Itulah kenapa saudara Josh Bailing mengatakan hati-hati dengan ambisi. Dan kalau kita membaca kemudian di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 24, Yesus sendiri berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dengan kata lain, dan ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, harusnya ambisi itu sudah bukan lagi ambisi untuk diri, tapi ambisi untuk menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, setiap orang yang mengikut dia harus menyangkal dirinya, memikul salib. Pikul salib itu artinya apa? Dia tidak lagi memikirkan keuntungan dirinya. Dan ini tidak mudah saudara. Makanya dalam pelayanan banyak terjadi gesekan. Kenapa? Karena setiap kita masih susah untuk membuang keinginan diri sendiri ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, makanya pada pagi ini saya akan membagikan kepada saudara ada 2 nasihat Tuhan Yesus berkaitan dengan ambisi melawan visi di dalam Matius 20 ini ayat 20 dan 28. Yang pertama kalau sudah perhatikan ayat 20 sampai 21, di situ dikatakan demikian. Mari kita lihat. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah
supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Pertanyaan saya adalah, ini mamanya siapa? Yang datang ketemu Yesus. Cara cermat Alkitab, padahal sudah ada tertulis di situ. Ini mamanya siapa? Yohanes dan Yakobus. Pertanyaan saya adalah, Yohanes dan Yakobus sudah dewasa belum? Bisa ngomong enggak? Bisa minta sendiri enggak? Kenapa dia utus mamanya datang? Nah, kalau baca firman kan harus kritis ya. Kenapa dia suruh mamanya datang? Ada macam-macam tafsiran ya. Salah satunya adalah dikatakan bahwa mamanya Yohanes dan Yakobus itu ada saudara jauh dengan keluarganya Yesus. Ya. Jadi istilahnya masih ada cingci atau cingpak lah begitu ya. Dengan kata lain harapannya kalau mamanya yang datang, wah itu biasanya akan gol ya. Itulah kenapa saudara waktu dia datang di hadapan Yesus, lalu Alkitab katakan dia sujud di hadapannya. Wih, begitu luar biasa ya, sujud di hadapannya terus meminta kepadanya. Nah saudara, yang menarik adalah kalau kita mencatat di sini, hati-hati saudara ya. Yesus ingin mengatakan waspadalah terhadap ambisi yang berjubah rohani. Artinya begini saudara ya. Ada sebuah keinginan untuk menggolkan anaknya untuk menjadi pejabat tanda kutip ya. Ketika Yesus nanti jadi raja. Dengan kata lain saudara, ketika dia datang sebenarnya permintaannya itu sangat-sangat duniawi. Atau sangat-sangat ambisius. Yaitu apa? Supaya anaknya diberikan jabatan penting. Dan waktu dia datang, dia bersujud seolah-olah begitu rohani dan begitu menghormati Yesus. Tapi yang dia minta sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, hati-hati terhadap ambisi yang berjubah rohani. Kenapa saudara? Karena dikatakan bahwa hal ini sangat berbahaya. Kenapa? Kalau kita lihat permintaan daripada mama Yakobus dan Yohanes, yang pertama dia minta posisi di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini merujuk kepada posisi penting, ya. Pada zaman dahulu pokoknya yang duduk di sebelah kanan dan kiri itu adalah jabatan yang penting, begitu ya. Dan bukan itu saja, ini berbicara juga mengenai bahwa dia minta sesuatu yang seolah-olah begitu rohani dalam kerajaanmu, begitu ya. Dan yang ketiga, permintaan ini kalau kita nilai sebenarnya penuh dengan ambisi dan dibungkus dengan kata pelayanan, kerajaanmu, pekerjaanmu. Nah saudara hati-hati ya. Ini warning dari firman Tuhan kepada kita. Yaitu apa? Kadangkala tanpa kita sadari ada hal-hal yang mungkin kita ingin golkan dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kita membungkusnya dengan sesuatu yang bersifat rohani. Atau kalau lebih luas lagi, saya mau ibaratkan seperti ada orang yang minta supaya dia diberkati. Tapi caranya adalah sesuatu yang dibungkus dengan, itu duniawi tapi dibungkus dengan sesuatu yang rohani ya. Misalkan kalau kita kadang minta sama Tuhan, kita minta supaya kita diberkati, tapi ketika prosesnya kita tidak mau taat kepada Tuhan ya. Nah makanya saudara tidak heran kalau kita melihat banyak orang Kristen sekarang pingin berkat tapi tidak mau dekat kepada Tuhan. Saya mau tanya, kalau Anda punya anak, tidak pernah nengoki saudara, gak pernah tanya kabar saudara, tapi ketika saudara mulai sakit dan mulai membagi warisan, dia muncul. Kira-kira kalau saudara punya warisan, saudara kasih dia banyak, sedikit, atau tidak sama sekali? Jujur. Saya tanya Pak Budiarjo yang hartanya banyak. Amin kan Pak? Kira-kira Pak Budiarjo gimana? Jengkel enggak? Tidak pernah tanyain, ulang tahun tidak pernah dianuin. Tapi moro-moro waktu dengar Pak Budiarjo mau bagi harta, muncul dia. Saya yakin secara manusia pasti apa? Jengkel. Dan demikian juga Tuhan.
Tuhan itu tidak suka kita itu hanya doa minta berkat, tapi dibungkus dengan sesuatu yang bersifat rohani. Oh Tuhan, kalau kamu berkati aku berjanji tak kasih persepuluhan. Bukan hanya persepuluhan, tak kasih pers-15-an. Mungkin saudara mengatakan demikian. Nah itu dibungkus dengan rohani. Hati-hati saudara. Atau keinginan-keinginan lain yang bersifat ambisius ya. Nah kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena kalau sudah membaca sebelumnya di Matius 19 ayat 27, ada motivasi terselubung di antara para murid. Itu diungkapkan melalui ayat yang ke-27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah lo, dalam pelayanan kita harus hati-hati. Ya, mungkin kita mengatakan, Tuhan aku ini apa kurangnya aku sudah, misalkan ya maaf ya, saya sudah jadi MC, saya latihan hari Jumat, latihan dari jam 7 sampai jam 12, saya bela-belain. Ya, tim musik juga, saya sakit-sakit datang Pak. Mungkin Pak Tianto dalam demam-demam masih main drum misalkan ya. Demi apa? Demi kemuliaan Tuhan misalkan. Tapi bisa enggak itu dibungkus atau menjadi sesuatu yang untuk meninggikan diri sendiri? Bisa saja. Hati-hati saudara ya. Atau guru-guru sekolah minggu, Anda mengajar luar biasa, mau hujan air datang, hujan es datang, hujan batu enggak datang. Karena bahaya gitu ya. Anda rajin sekali, tapi ujung-ujungnya kemuliaan itu bukan untuk Tuhan. Nah, ini hati-hati. Dan ini juga berbicara mengenai sesuatu yang kemudian membungkus atau kita buat untuk memuliakan diri sendiri. Makanya kalau kita lihat ayat ini, ternyata para murid itu punya motivasi terselubung. Dan yang lucu adalah saudara baca di ayat 24. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Pertanyaan saya, kenapa yang 10 itu marah waktu 2 ini minta jabatan? Karena yang 10 juga, kok tahu jawabannya? Karena yang 10 itu juga pengen. Mereka mengatakan, aduh keduluan ini. Makanya marah mereka. Lu pikir lu aja pengen jabatan. Kami juga mau, Eke juga mau gitu ya. Pengen juga jabatan. Waduh, saya yakin waktu Yesus dengar itu, sedih hatinya. Ternyata semua muridnya yang mengikut dia, motivasinya tidak benar. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati dengan ambisi. Ambisi kadang bisa membuat kita melenceng dari jalan Tuhan. Kenapa saudara? Karena sungguh ironis bukan? Percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, tapi mengejar kehormatan. Ya, jadi percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, tapi yang dikejar itu kehormatan. Kayak kemarin ya, saya khotbah di Trinitas ya. Saya bilang jangan mengucapkan kongsi facai. Kenapa? Karena facai itu artinya apa? Supaya kaya gitu ya. Dan facai itu selalu kaitannya dengan dewa yang namanya Cai Sen Ye. Masuk akal dah orang Kristen berdoa, kongsi facai itu kepada dewa keuangan atau dewa uang supaya memberkati umatnya. Kan tidak mungkin, itu salah alur. Orang Kristen doanya kepada siapa? Tuhan Yesus, saya bilang ya. Nah sudah yang kasih oleh Tuhan, sama. Saya rasa ini sangat ironis, kenapa? Kita melayani Tuhan, ikut Tuhan, tapi yang dikejar adalah kehormatan. Dan ini yang dialami oleh para murid. Dan harusnya mereka mengejar apa? Perkenanan Tuhan, bukan? Bukan mengejar segala sesuatu itu. Makanya saudara, lalu timbul pertanyaan, apa itu perkenanan Tuhan? Kalau kita membaca di dalam keseluruhan firman Tuhan, maka kita dapat menemukan bahwa perkenanan Tuhan ini artinya seseorang yang hidup selaras dengan kehendak, karakter dan firman Tuhan sehingga menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang yang benar-benar dalam hidupnya ingin nyenengke Tuhan, bukan nyenengke wong, ya, tapi menyenangkan hati Tuhan. Dan ini tidak mudah.
Itulah kenapa saudara dalam bagian ini sebenarnya Yesus ingin mengatakan, engkau jangan memikirkan ambisi pribadimu, tapi yang terpenting adalah melakukan visi Tuhan. Kalau ngomong visi, ada yang namanya televisi. Artinya apa? Sesuatu yang bisa kita lihat. Ya. Jadi visi artinya apa? Sesuatu yang menjadi satu penglihatan Tuhan atau suatu rencana Tuhan ke depan yang ingin dia lakukan dalam hidup orang percaya. Nah, melakukan visi Tuhan ini artinya apa? Kita harus menyadari yang kedua, yaitu apa? Bahwa visi Yesus dimulai dan diakhiri dengan ketaatan. Sadarkah kita, Yesus memulai visinya di dunia ini dengan ketaatan, yaitu apa? Mau berinkarnasi menjadi manusia, membatasi dirinya, lahir di kandang yang hina. Kemudian dia mengakhiri hidupnya di kayu salib yang hina, yang adalah simbol kutukan. Artinya apa saudara? Dia mulai dengan ketaatan, yang kita akan sudah masuk masa prapaskah ini. Kenapa kita mematikan lilin satu-satu? Itu sebagai simbol kita itu sedih. Kita itu mengenang akan dosa-dosa kita. Kita mengenang diri kita yang masih jauh daripada sempurna. Sehingga kita mau mempersiapkan dalam 7 minggu itu. Kita mau mempersiapkan hati kita. Supaya nanti waktu menyambut hari raya Paskah itu. Kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Kristuslah yang telah memberikan kemenangan bagi kita. Itulah kenapa saudara dalam bagian ini firman Tuhan ingin mengatakan, sadarilah bahwa visi Yesus dimulai dan diakhiri dengan ketaatan. Ketika dia menuliskan ini di dalam ayat 22 dan 23, di situ dikatakan demikian ya. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang barang siapa Bapakku telah menyediakannya. Yang ini saya garis bawahi adalah cawan itu saudara ya. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan ini berbicara mengenai apa saudara? Penderitaan. Makanya dikatakan di situ, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Mereka karena pingin jabatan, lalu semua di iya no. Padahal dia tidak tahu bahwa kalau kamu menjalani jalan itu, maka kamu harus siap menderita. Jujur, kita lebih senang jalan kita menderita atau lancar. Pasti lancar. Tapi terlalu lancar juga bahaya, betul? Kayak Anda ya, terlalu lancar dengar firman, AC dingin, tadi malam tidur jam 12, jam 1, ya. Sekarang Anda mulai mata terpejam dan enak rasanya. Kenapa? Karena Anda sedang tertidur. Pak Aman kok jadi mengecil gitu ya. Ternyata Anda tertidur. Keenaan kadang membuat kita bisa lupa diri. Dan kita akan semuanya kita iyakan padahal kita tidak tahu apa yang kita omongkan itu. Makanya hati-hati saudara, dalam bagian ini firman Tuhan katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Jadi mereka tidak memahami harga yang harus mereka bayar ketika mereka menjalani jalan salib itu. Makanya Yesus katakan, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum ya. Jadi Kristus ingin mengarahkan mereka kembali ke bumi. Kristus ingin mengatakan, kamu harus menginjak bumi, kamu harus sadar. Ketika kamu ngomong kamu ingin meminum cawan itu berarti apa? Kamu harus siap hidup dalam penderitaan, kamu siap dalam pengorbanan, dan kamu siap untuk menjalani jalan salib. Saudara, saya pernah lihat ada orang di China yang akan dihukum mati karena korupsi. Sebelum dihukum mati, dia diberikan request ingin bertemu siapa dan ingin makan apa. Waktu itu dia pesan makanan restoran yang enak. Tapi waktu dia makan, waktu di video itu, dia sambil makan, sambil nangis. Sambil makan, sambil nangis. Kenapa? Karena dia sadar, beberapa jam lagi, nyawanya akan hilang.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita sadar bahwa jalan yang kita akan jalani itu menuju kepada kematian atau sesuatu yang akan membuat kita menderita, biasanya manusia tidak suka. Ya, makanya kalau kita mau pergi jalan-jalan biasanya susah tidur, betul enggak? Kalau besok kita mau jalan-jalan ke mana misalkan, ke Siangkang, ke Meko atau kemana, itu saya jamin malamnya tuh enggak bisa tidur. Kenapa? Kita tidur tuh kayak apa ya? Kayak orang oseng-oseng singkong gitu ya, balik gini, balik gitu. Nggak bisa tidur dengan baik. Kenapa? Karena kita senang pengen jalan. Tapi demikian juga kalau kita tahu bahwa besok hari terakhir kita, wah itu lebih lagi, bukan lagi seperti oseng-oseng singkong, tapi benar-benar mata ini tidak bisa terpejam. Kenapa? Karena kita tahu besok kita tidak akan melihat dunia lagi. Apa jadinya dengan Kristus? Kristus menjalani jalan itu, saudara. Dia sudah tahu bahwa dia lahir, kemudian dia melayani, dan kemudian dia akan naik ke atas salib itu demi menebus dosa saudara dan saya. Artinya apa, saudara? Yesus mempunyai suatu pengertian dan visi yang jelas bahwa dia akan mati bagi umatnya. Tapi umatnya yang kepadanya dia mati itu dengan gegabah mengatakan, oh kami bisa melakukan itu, kami bisa dan sanggup meminum cawan itu. Lalu Tuhan bilang, kamu tidak tahu yang kamu ngomong. Itu mirip anak kecil bukan? Waktu anak kecil beradu argumen dengan kita, kadang tidak mau kalah, lalu dia ngomong, aku ya iso, padahal belum tentu bisa. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan sebuah poin yang sangat penting. Dalam bagian ini firman Tuhan secara inti ingin mengatakan, mengikut Tuhan harus siap menderita, jangan hanya ingin berkat. Tapi ingatlah, Tuhan pasti menyertai kita. Ikut Tuhan, jangan hanya memikirkan berkat. Tapi kita harus siap juga bahwa ada waktu di mana Tuhan izinkan kita menderita. Kemarin saya mengunjungi IV Ing ya. Beliau sudah dioperasi dan saya lihat dia masih lemah waktu itu. Dan hal yang membuat dia nampaknya sangat kecewa adalah sakitnya itu. Tapi satu hal yang menghibur saya adalah dia mengatakan, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Nah saudara, proses begitu cepat. Agustus tahun lalu hanya ada satu benjolan kecil, kemudian hanya dalam hitungan hari sudah membesar. Dan dalam hitungan bulan sudah sangat besar. Sehingga itu harus dioperasi. Terjadi pendarahan, ngucur banyak. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, kadangkala kita tidak pernah memikirkan hal itu bukan? Kita tidak pernah, kalau bisa Tuhan jauhkanlah, selalu doanya kan begitu. Tapi kadangkala saudara, ada waktu di mana kita harus siap menderita. Dan yang dimaksudkan di sini adalah menderita demi Tuhan. Menderita karena ikut Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi ingatlah janji Tuhan bahwa dia pasti akan menyertai kita. Amin. Dia pasti akan menopang kita. Dan ini memang tidak mudah. Itulah kenapa saudara, kalau mau disarikan bagian ini, maka poin yang paling penting adalah, yaitu ketaatan kepada Allah adalah kunci kita kuat menghadapi penderitaan. Amin. Ketaatan kepada Tuhan itulah yang membuat kita kuat menghadapi apapun dalam hidup ini. Seorang ibu bisa kuat untuk menghadapi semua kesusahan. Kenapa? Karena dia ingat anaknya. Seorang ayah banting tulang kerja hujan-hujanan. Kenapa? Karena dia ingat anaknya. Demikian juga Tuhan ketika dia menderita di atas kayu salib. Yang ada di benaknya adalah Yohanes 3:16. Kasihnya kepada saudara dan saya. Kasihnya kepada dunia. Itulah kenapa saudara, ketaatan kepada Allah inilah yang kemudian membuat kita bisa bertahan. Kenapa? Waktu kita ingat Tuhan, demikian juga kita ingat bahwa Tuhan mengingat kita. Itulah yang membuat kita bisa kuat ya. Makanya saudara,
Saya suka mengingatkan khususnya kepada jemaat ya, kalau kamu susah, enggak usah cerita orang. Ya, kalau mau cerita, cerita yang happy-happy aja. Kenapa? Kadangkala orang itu pengen tahu kesusahanmu bukan karena mereka care, tapi karena kepo. Waktu tahu ya sudah, gitu. Makanya kalau bisa kesusahanmu engkau selesaikan bersama dengan Tuhan, engkau bergumul bersama dengan Tuhan, dan setelah melewati itu dan engkau diberikan kekuatan dan kemenangan, baru engkau ceritakan itu. Kenapa saudara? Supaya membangun orang lain. Jangan sampai sedikit-sedikit ya, apa yang kita alami kita ceritakan kesusahan, sehingga membuat orang kadang merasa down ya. Berarti ikut Tuhan tuh isinya masalah tok ya. Ikut Tuhan tuh berarti benang kusut ya. Ikut Tuhan itu berarti mengalami banyak sakit penyakit ya, atau lain sebagainya. Makanya saudara, mari kita belajar untuk taat ya. Nah karena itu saudara, Kristus kemudian mengubah ambisi para murid yang ingin menjadi besar. Diubahkan menjadi apa? Melihat visi Allah, yaitu apa? Visi yang taat siap menderita baginya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kita baru menjalani 3 bulan loh di tahun ini. Baru mau masuk bulan ketiga. Akan banyak kejutan-kejutan di bulan-bulan selanjutnya. Makanya saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kadangkala kita bisa menghadapi banyak ujian dalam hidup ini ya. Itulah kenapa saudara, endingnya kalau kita melihat apa yang terjadi, visi itu kemudian direalisasikan di ayat 28. Dikatakan demikian, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi endingnya Yesus kemudian menyerahkan dirinya untuk disalibkan sebagai wujud kasihnya kepada manusia, kepada saudara dan saya. Dan saudara ingat waktu di Getsemani, apakah Yesus ada ketakutan? Ada. Waktu dia berdoa, Alkitab katakan apa? Peluhnya itu ya seperti tetesan darah, dan ada yang penafsir mengatakan ada bercampur darah juga. Artinya apa saudara? Dalam kemanusiaannya pasti ada ketakutan, dalam kemanusiaannya pasti ada keraguan, tapi rencana Tuhanlah yang jadi, rencana Bapa lah yang terjadi. Kalau bisa tahun ini berlalu kata Tuhan Yesus, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Artinya apa saudara? Dalam visi yang dilakukan oleh Tuhan ya, kita belajar bahwa seperti visi Kristus yang diawali dan diakhiri dengan ketaatan, maka kita juga harus taat kepadanya. Meski dalam proses itu kita harus menderita. Bukan justru mencari kedudukan dan kenyamanan. Inilah hal yang diperkenan oleh Tuhan. Kadangkala saudara ya, saya lihat AYAI yang ikut mobil jemputannya. Saya kadang ada lucunya, ada sedihnya juga ya. Waktu mereka dijemput itu kan mobil kadang satu ya. Dan saudara tahu kan AYAI kan rata-rata tentunya ukurannya sudah tidak langsing lagi begitu ya. Sehingga memakan porsi tempat duduk yang banyak begitu ya. Nah yang terjadi adalah kadang mereka berdesak-desakan gitu. Tapi yang membuat saya salut adalah meskipun ada yang hanya istilahnya itu duduknya itu hanya nempel seperempat ya. Tapi mereka tetap datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kadang-kala sempit-sempitan ya. Nah makanya dalam proses itu pun kadang ada drama-drama yang muncul ya. Nah, kalau difilmkan judulnya adalah drama penjemputan gitu ya. Ada yang mungkin tidak senang, ada yang sampai siwaan, ada yang sampai musuh-musuhan, ada yang sampai marah-marahan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat ya, waktu kita ikut Tuhan, kita ini baru duduk loh, bukan disalib loh. Itu kalau itu saja saudara mengatakan, oh aku menderita, kenapa tiap minggu menderita Pak? Aku kejepit di mobil misalkan. Ini salib yang harus kupikul. Tuhan bilang, modelmu
baru itu aja sudah mengeluh misalkan. Aku tidak mau ke gereja, kenapa? Aku karena dijemput tuh aku ditaruh di belakang. Aduh saudara, kita harus malu loh. Kristus melakukan yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan dan pikirkan. Dia mati bagi saudara dan saya, dan dia membangkitkan kita kemudian nanti dalam kehidupan akan datang. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa harus hati-hati. Kita lebih memilih apakah aku diperkenan oleh Tuhan, itu yang harus kita kejar. Apakah yang kulakukan ini diperkenan oleh Tuhan. Makanya saudara, saya senang apa yang dikatakan Pendeta Rick Warren ya. Pendeta Rick Warren ini sangat terkenal. Dia menulis buku 40 hari ya, Purpose Driven Life ya. Dia punya gereja juga yang besar, tapi yang menyedihkan anaknya mati bunuh diri ya, karena anaknya itu ada gangguan mental. Lalu kemudian anaknya itu menembak dirinya dan bunuh diri mati ya. Dan sebenarnya bukan salah Rick Warren ya, tapi memang anaknya ini ada gangguan mental. Nah pendeta ini mengatakan, saya lebih memilih hidup dalam bahaya bagi Yesus daripada berada dalam keadaan aman dalam perkenanan manusia. Artinya apa? Dia ingin mengatakan, aku lebih baik menderita tapi melakukan kehendak Tuhan daripada aku diperkenan manusia tapi dalam kondisi yang biasa, aman saja. Saudara hati-hati, kalau hidupmu sampai hari ini lancar-lancar saja, aman saja, mungkin saja saudara, hidup kita sedang memperkenan manusia, bukan memperkenan Tuhan. Karena di Indonesia kan ada namanya ABS ya, asal Bapak senang. Makanya tidak heran saudara, saya sudah malas baca berita. Saya sudah tidak pernah melihat televisi, sudah berpuluhan tahun saya tidak lihat televisi. Dan kalau saya pengen baca berita, saya lihat di YouTube saudara ya. Dan yang membuat saya akhirnya sangat muak adalah banyak yang kita baca, banyak yang kita lihat, itu semua kebohongan. Kemarin terjadi perang ya. Dan kita harus waspada. Ya, dua kekuatan besar kemudian menyerang Iran kalau tidak salah. Dan dampaknya pasti ada terhadap orang percaya, khususnya di Indonesia. Jadi ingat ya, kalau ada sesuatu terjadi di dunia, itu seperti ombak. Ombak ini akan menyapu yang besar-besar dulu. Kemudian yang kecil-kecil, negara yang kecil. Artinya cepat atau lambat ombak ini akan datang. Harga-harga dan lain sebagainya. Itulah kenapa saudara, waktu perang Ukraina, itu harga gandum naik. Ya, harga-harga yang berkaitan mengenai palawija juga naik. Dan kemudian kemarin harga emas melonjak naik. Ya. Ayah-ayah pegang emas senyum-senyum ya. Kenapa? Karena naik. Tapi ingat bahwa beberapa waktu yang lalu juga sempat turun 2 hari, turun drastis. Ya, artinya apa saudara? Segala sesuatu itu tidak pasti. Jadi kalau kamu mengandalkan segala sesuatu itu, maka dikatakan bahwa hidupmu juga dalam ketidakpastian. Makanya saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita mengharapkan perkenanan Tuhan. Itulah kenapa saudara, saya senang ayat ini, Amsal 12 ayat 2 ya. Orang baik memperoleh perkenanan dari Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Jadi kalau kita menghidupi kehidupan kita membungkus ambisi kita dengan sesuatu yang bersifat rohani, dan mungkin hanya kita dan Tuhan yang tahu, maka sebenarnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu boleh dikategorikan sebagai orang yang menipu Tuhan ya. Makanya orang baik itu adalah orang yang sungguh-sungguh dia lakukan itu demi Tuhan dan hanya untuk Tuhan saja. Makanya orang baik memperoleh perkenanan dari Tuhan, tapi si penipu dihukumnya. Saya rindu supaya kita menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan ya. Karena itu saudara, taklukkanlah segala ambisi kita terhadap kedudukan, berkat, comfort zone ya di hadapan Tuhan, dan milikilah visi Allah, yaitu apa? Siap taat dan ambil bagian dalam penderitaan serta pekerjaan Tuhan ya. Nah, di dalam ayat-ayat setelah ayat 23 di situ ya. Di situ banyak berbicara mengenai
pelayanan ya, atau melayani. Itulah kenapa saudara, kalau kita sungguh-sungguh menyadari hal ini, sebagai respon kita untuk sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan sebenarnya adalah melayani ya. Kenapa? Karena dasar kita dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebagai bentuk respon kita terhadap perkenanan Tuhan itu adalah kita mau melayani Dia. Dan orang Kristen disebut sebagai imamat yang rajani ya. Dari kata imam, kita sudah belajar ini di EBS ya, di tentang teologi pelayanan. Tapi saya ingin ulangi sedikit ya. Sadarkah kita bahwa setiap orang percaya disebut sebagai imam? Ya, saudara semuanya adalah imam. Ya, saya mau tanya, pernah ada baca di Alkitab imam itu nganggur? Lalu Imam Harun goyang-goyang kaki dan mancing di sungai. Ada imam itu nganggur? Jadi kalau setiap orang adalah imamat rajani, imam, maka tidak ada satupun yang harusnya nganggur. Itulah kenapa saudara, kita harus ingat bahwa apa? Orang Kristen itu harus melayani. Kalau orang mengaku Kristen, dia harus melayani. Sebagai bentuk dia diperkenan oleh Tuhan, dia mau melayani Tuhan. Sebagai bentuk dia menundukkan diri dia, ketaatan dia kepada Tuhan, maka dia mau melayani. Nah, kalau orang itu mengaku Kristen, maka dia pasti melayani. Berarti kebalikannya, kalau orang tidak melayani, berarti dia tidak layak disebut Kristen. Nah, melayani itu jangan salah ya, pelayanan itu macam-macam, tidak harus di gereja. Pelayanan itu bisa yang nampak dan yang tidak nampak. Pelayanan itu macam-macam. Nah, kalau dalam hidup saudara sama sekali tidak melayani, berarti saudara tidak layak disebut sebagai orang Kristen. Ya, itulah kenapa kesimpulannya adalah bagaimana dengan kita? Sudahkah kita taat melayani Tuhan dengan visinya, bukan dengan ambisi kita? Ya, sehingga yang terjadi adalah waktu kita ditolak kita tidak tersinggung, waktu kita tidak dihargai kita tidak tersinggung. Kenapa? Karena we do it for Jesus. Kita lakukan demi Tuhan Yesus, bukan demi orang. Ya, nah karena itu jangan pernah berhenti melayani Tuhan, sebab seorang imam tidak pernah menganggur. Ya, oke. Sekarang katakan ke sebelahnya, sadarlah kamu adalah imam. Silakan. Nah, yang duduk sendiri bertobatlah ya. Sadarlah bahwa kamu tuh imam. Tidak ada imam yang nganggur. Ya, jadi anak Tuhan tidak boleh nganggur, harus pelayanan. Oke, ikuti saya. Anak Tuhan tidak boleh nganggur, harus pelayanan. Silakan. Anak Tuhan tidak boleh nganggur, harus pelayanan. Oke, katakan ke sebelahnya. Silakan. Anak Tuhan tidak boleh nganggur, harus pelayanan. Nah, si Hansel gini-gini adiknya. Hotman Paris lah gini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai kesimpulannya adalah kita mau taat melayani. Dan kita lakukan itu murni untuk Tuhan. Dan kita tidak membungkus itu dengan ambisi. Ya, kenapa? Karena orang Kristen pasti melayani. Jika tidak melayani, berarti ia bukan orang Kristen. Itu kesimpulannya ya. Biarlah Tuhan memberkati kita dan kita sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Mari kita masuk di dalam doa. Saya minta kita angkat pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kita sungguh-sungguh telah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ambillah waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Dan tanyakan pada dirimu, apakah selama ini dalam hidupmu, dalam pelayananmu, ada ambisi-ambisi terselubung yang terbungkus secara rapi, yang mungkin hanya Engkau dan Tuhan tahu. Dan jika itu Engkau lakukan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Supaya yang terjadi adalah kita melihat apa yang Tuhan lihat, visi Tuhan, yaitu datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya. Artinya apa? Kita harus siap menderita, kita harus taat, karena dalam hidup ini pasti ada masa di mana kita mengalami itu. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti menopang kita. Bapa di surga, tolong kami. Kami yang tidak mampu. Kadangnya Tuhan kami mencuri kemuliaan Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi kami dan Tuhan yang tahu. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya kehidupan kami, pelayanan kami, relasi kami, menjadi sesuatu yang genuine di hadapan Tuhan. Bukan sesuatu yang terbungkus jubah rohani yang tidak diketahui oleh orang lain. Tapi kami mau belajar taat ya Tuhan. Kami mau belajar meskipun dalam proses itu ada kesusahan dan penderitaan. Sebab kami yakin Tuhan pasti menopang kami. Karena itu bagi setiap kami rindu tetap melayani Engkau. Kami tetap rindu bekerja bagi Engkau. Perkenankanlah hati kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Allah kuasa melakukan untuk mengantar kita dalam doa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita berdoa Bapak Ibu, kita doakan untuk gereja kita. Kita berdoa semoga Tuhan tidak pernah meninggalkan GKLN Rungkut, tapi memberkatinya, menopangnya, menuntunnya. Kita berdoa
di mana tahun ini gereja kita berusia 25 tahun. Kita doakan supaya semakin dewasa dalam iman dan semakin bertumbuh. Karena itu mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mendoakan gereja kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, tambah hari, tambah cinta Tuhan. Tambah hari, tambah dewasa dalam iman. Kami bersyukur jika tahun ini gereja kami memasuki tahun yang ke-25. Sebuah usia yang mungkin menjadi usia yang dewasa, pradewasa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bangkitkanlah lebih banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mau taat meskipun tidak mudah. Kami rindu supaya setiap jemaat-Mu dapat mempraktekkan firman Tuhan untuk mau meresponi akan kebaikan Tuhan dengan terlibat dalam pelayanan. Terima kasih Bapa. Dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga doakan untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa ada banyak konflik yang terjadi. Kita doakan juga untuk suasana yang memanas di Medan. Akibat pelarangan penjualan babi, kita doakan juga untuk situasi di Aceh yang sampai hari ini masih dalam kondisi sangat memprihatinkan pasca banjir bandang. Kita doakan untuk kondisi negara kita. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengingat untuk kondisi negara kami, baik di Medan ada konflik secara internal di kota tersebut mengenai pelarangan penjualan babi. Kami berdoa Tuhan juga memberkati, melindungi ya Bapa, sehingga tidak terjadi kerusuhan. Kami juga berdoa untuk situasi di Aceh pasca banjir bandang. Kami berdoa Tuhan, sampai hari ini mereka sangat menderita, kehilangan rumah, kehilangan komunitas. Tuhan bilang Kau berbelas kasihan ya Bapa. Ada orang-orang yang membantu, Tuhan berkati ya Bapa. Juga segala akses Tuhan juga yang akan memulihkannya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan yang telah disampaikan untuk kita boleh terus menaklukkan apa yang menjadi ambisi kita di dalam pelayanan-pelayanan yang dibungkus dengan jubah-jubah kita sendiri, dan kita mau terus untuk boleh bersama-sama taat, setia melakukan pelayanan kita sampai akhir. Mari kita pujikan setia sampai akhir dan kita akan memberikan persembahan kita. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu.
ucapan syukur kita. Ku bersyukur kau memilihku. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayanimu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayanimu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan mau setia sampai akhir. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mari bersama katakan ku bersyukur. Ku bersyukur kau memilihku. Dengan kasih penginjil Lois akan memimpin kita di dalam doa. Beribadah pada pagi hari ini, kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami datang membawa persembahan kami Tuhan, dan Tuhan Kau yang memperkenalkan persembahan kami Tuhan, dan persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan tangan-Mu di gereja Elyon Rungkut ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di sorga. Doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pak Sulaiman. Bye.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan ketahuilah bahwa Tuhan begitu mengasihi engkau. Bahkan Tuhan mau mempercayakan anugerah keselamatan kepada setiap kita. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya memampukan saudara dan saya untuk hidup taat, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.